Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada para jamaah ingkang kawula monggo ingkang tasih nggadhahi wekdal longgar kula aturi saged tindak wonten ing langkah hidayat saperlu kita pangaosan sesarengan wonten ing langkah hidayat wonten ing dalem menika. Kemudian yang kita niat pangaosan wonten ing dalem menika tansah pinaringan rahmat dan ugi ridhone dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo saderengipun pangaosan kawitan kita maos istighfar saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ahdina subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin jamaah wal hidayat ingkang kawula mulyakaken ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo ingkang sepindah kita ngunjur syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dalu menika kita tasih dipun paringi berbagai kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi nikmat sehat, nikmat sempat dan ingkang paken inggih menika nikmat iman lan takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalu menika kita saged bermuajahah, bertatap muka, silaturahim ingkang dipun niati silaturahim lan ugi thalabul ilmi wa ingkang harita dalu menika. Mugi-mugi anggen kita niat menika tansah pinaringan rahmat lan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam ugi salawat monggo kita aturaken dumateng junjungan kita inggih menika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun lan para pengikutipun. Fa insyaallah termasuk kula lan panjenengan sedaya, insyaallah termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang benjang wonten ing alam akhirat dipun kembalaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah pikantuk syafaat saking beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para jamaah, para sepuh pira sepuh ingkang kawula ingkang sepindah kula aturaken langkung samutra pangapunten amargi sampun dangu kita boten pangaosan. Insyaallah sampun sewulan langkung nggih. Sabibaripun kula wangsul saking tanah suci Mekah Mukarramah wonten ing akhir Oktober berarti pertengahan dumugi sakniki nembe saged pinanggih panjenengan malih amargi menika mentasih suwantenipun kadang-kadang sih lerek-lerek sih atuk tasih serak tapi dalu menika jugi kula peksaaken amargi pekan pertama dan pekan kedua sudah banyak membatalkan pengajian dan membatalkan khutbah Jumat. Nah ini mosok yo rumari-mari. Nah, kalau poinjang sampun raose kok pun rodok lumayan makanipun bismillah dinten niki wae nggih awan wae nggih ngimami wonten ing Masjid Balai Kota kalih ngisi kultum menika pun mulai dalu niki nggih mosok langgare dhewe ora disi pengajian. Coba pengajian mriki malah pengajian. Nah niki bismillah dalu menika kita silaturahim lan pengaosan. Jadipun pengaosan ingkang endeng-endeng mawon. Cerita-cerita nggih. Cerita-cerita anggenipun kala wingi alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biiznillah dengan seizin Allah kula lan keluarga dipun paringi kesempatan dening Allah saged tindak wonten ing Mekah Mukarramah
nindakaken ibadah umrah lan ziarah wonten ing Madinah, ziarah wonten ing makam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten Masjid Nabawi. Mugi-mugi kula tongaaken panjenengan saya ingkang lenggah wonten ing dalem menika wonten hidayat lan sinten mawon ingkang saged midhangetaken swanten kula menika enggal-enggal dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala saged tindak ing wonten tanah suci. Amin Allahumma amin. Ingkang sampun nate nggih tindak melih. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih salam mugi selawat monggo kita arahkan dumateng junjungan kita ya menika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih para sahabatipun nggih. Bapak Ibu jamaah lahir hidayat ingkang kula muliaken niki sering-sering mawon nggih. Maksudnya ringan mawon. Betapa nikmatnya nggih. Jadi niki pun banyak orang yang menyampaikan betapa nikmatnya dan bahagianya ketika kita bisa ke Makkah dan ke Madinah. Dua kota suci yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa akan dijaga kesuciannya sampai besok hari kiamat. Ya. Dua kota suci, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Bahkan besok yang namanya Dajjal. Dajjal besok sebelum hari kiamat itu akan datang yang namanya Dajjal. Dajjal itu akan menyebar fitnah. Fitnah niku napa to? Fitnah niku ujian. Bahkan fitnah Dajjal niku ngeri, Pak. Ya, sampai Rasulullah pun membimbing kita dan menuntun kita dalam setiap kita sholat, kita membaca doa semoga Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Ya betul, Pak. Yang doa yang tahiyat akhir itu mesti kita disunnahkan untuk membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan aku memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu ngeri banget. Besok betul-betul mengerikan. Saking ngerinya, sehebat-hebatnya orang mukmin dilarang oleh Nabi atau tidak dianjurkan oleh Nabi untuk menghadapi Dajjal. Saking hebat fitnahnya Dajjal. Karena apa? Sekuat keimanan seseorang itu, kalau untuk menghadapi fitnah Dajjal itu tidak akan mampu. Makanya kalau moga-moga kita nggak ketemu di hari Dajjal ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah tidak bertemu dengan Dajjal. Karena siapapun yang berhadapan dengan Dajjal itu pasti nanti kebanyakan akan tertarik. Karena apa yang tidak mungkin oleh manusia itu, karena fitnah ujiannya yang sudah bekerja sama dengan iblis laknatullah dan syaitan itu menjadi mungkin. Misalnya menghidupkan orang mati, sebenarnya nggak menghidupkan, tapi karena kerjasama dengan setan dan iblis, misalnya kita, aku pengen urip ke wong tuaku sing wis ra enek, coba uripno. Lah itu Dajjal itu dengan kerjasama dengan iblis, kemudian seolah-olah menghidupkan orang tuanya, padahal sebenarnya itu membo. Lah itu saking membo tiang sepuhipun kemudian hidup lagi, kemudian ngomong dan interaksi itu saking ngerinya, sampai seolah-olah bisa menghidupkan yang mati, padahal yang bisa menghidupkan yang mati hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saking ngerinya fitnah. Dan dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal hanya Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan betapa nikmatnya ketika kita bisa masuk di kota tersebut, wabil khusus kita bisa melaksanakan ibadah umroh minimal, atau lebih bagus lagi kalau haji, masya Allah. Dan juga bisa ziarah ke makam Rasulullah. Manusia kekasih Allah, manusia pilihan Allah, yang mana kita tunggu syafaat beliau, bisa kita ke sana. Ya, datang ke sana, datang ke rumah Nabi, di mana rumah Nabi itu yang saat ini menjadi makam beliau, yang mana letaknya juga di dalam Masjid Nabawi, masya Allah. Ya, seolah-olah kita itu berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW di sana.
Wong awake dhewe niku kan nggih angen tenan nggih kali Kanjeng Nabi niku, masyaallah. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah lahir hidayat ingkang dipun hormati dening Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya napa sing Allah limpahkan nikmatnya kepada kami sekeluarga itu memang ya sebenarnya yang pernah kami sampaikan nggih. Jadi siapapun orangnya, siapapun di antara kita yang benar-benar pengen ke tanah haram bisa kok. Bisa dan mudah dan sangat mungkin. Kula nate matur nggih. Program jenengan nyelengi tiap 2.000 rupiah setiap sholat. Nanti nggih. Kalau dari nanti niki kula wangsuli melih kangge kula matur panjenengan. Jadi monggo siapapun yang pengen ke Mekah maupun ke Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh pun jenengan niati bismillah setiap kita mau sholat fardu siapkan uang, gak usah banyak-banyak, 2.000 rupiah saja. 2.000 rupiah saja. Di rumah siapkan umplung atau celengan 2 rupiah. Kalau jenengan 2 rupiah terlalu sedikit, lebihkan boleh. Tapi ini yang paling minimal nih, 2.000 rupiah. Lah kalau mboten gadah 2.000 mangatus nggih mboten napa-napa. Sing penting jenengan enten niat, bismillah kula niat nabung nggih umroh. Tapi ini saya yang pakai, yang sering saya sampaikan 2.000. Subuh nabung bismillah 2.000, zuhur bismillah 2.000, asar bismillah 2.000, maghrib bismillah 2.000, isya bismillah 2.000. Pun istiqomah Bu, Pak. Istiqomah. Niki sing kula lakoni ya. Sing kula lakoni ya nabung. Ya, yang kula lakoni nabung. Itu kalau kita istiqomah sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, coba kita hitung. Coba kita hitung. Oke. Kalau sehari kita nabung 2.000 kali 5 kali berarti 10.000. Ini betul bapak-bapak ibu-ibu. Berarti sehari 10.000. Kalau sebulan insya Allah kita terkumpul 300.000. Kita rata-rata sebulan 30 hari. Sebulan 300.000. Kalau setahun berarti kali 12. 300.000 kali 12 pindah 3.600.000. Setahun niku. Padahal berapa biaya umroh kurang lebih sekitar 30 juta. Itu minimal paling lama Bu, paling lama 8 tahun Bu. 3.600.000 kali 8 niku pinten ketemune niku. Nggih, kirang sekedhik lah niku. 8 tahun pasti jenengan tindak umroh. Bisa insyaallah untuk umroh. Niku dengan asumsi kita hanya menggunakan tabungan kita tadi. Praktekipun nggih, 90% lah enggak ada yang 8 tahun insyaallah sudah berangkat. Niki kados ngeten niki kula matur kados ngeten niki sejak tahun 2017. Jadi setelah saya pulang haji tahun 2017 bulan Agustus sampai September. Setelah September kula wangsul kula ngisi pengawasan. Kula ngajak kados ngeten niki Bu. Nggih, kula nabung. Saya juga ikut nabung. Nah, dihitung tulisan niki tahun 2023. Berarti berapa tahun? 2023 dikurangi 2017. 6 tahun. 6 tahun saya nabung, ternyata oleh Allah sudah dicukupkan oleh Allah untuk berangkat lagi melaksanakan ibadah umroh. Dan bahkan oleh Allah tidak hanya satu, tidak hanya saya yang berangkat umroh, tapi satu keluarga. Ya, inilah kemahabesaran Allah. Yang nabung satu, yang diberangkatkan oleh Allah satu keluarga. Dari mana? Wallahu alam. Saya nabung kemarin itu, saya punya tabungan sebenarnya hanya untuk saya sama istri, tapi oleh Allah dicukupkan 6 orang. Subhanallah. Ya, oleh Allah diutuslah orang-orang pilihan Allah menjadi wasilah rezeki saya bersama keluarga sehingga kemarin saya bisa melaksanakan ibadah umroh. Dados nuwun sewu. Anggen kula matur menika mboten namung obor-obor kok, mboten. Tapi saya menjalani dan saya pun sudah merasakan sendiri bahwa janji Allah itu
Betul. Urusan umroh dan haji itu Allah nanti akan mencukupkan. Tapi kita butuh ikhtiar. Kita harus ada usahanya. Kalau hanya sekedar pengen, pengen umroh mboten pengen, ning sing pun dilakoni napa dereng enten. Niku benten, Bu. Tapi kalau kita pengen pun nabung dereng sampun. Mboten ketang wow misalnya 2000 kutone mboten gadah 500 mboten napa-napa. 1000 nggih mboten napa. Sing penting enten ikhtiar nabunge niku lho, Pak. Nggih. Dan ini banyak alhamdulillah jamaah yang sudah melakukan apa yang saya sampaikan dan alhamdulillah banyak yang sudah berangkat juga. Sekali lagi, Bu, nanti yang mencukupkan biayanya itu Allah. Sepindah malih. Nanti yang mencukupkan Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha tahu, Allah yang maha pemurah, Allah yang mengabulkan doa. Terus kenapa sih kok kita harus berusaha seperti itu? Kok keroyo-royo, kok ngemenke pengen di sana. Niki kula paringi pirsa niku. Rasulullah itu menyampaikan ke kita. Kita dilarang bersusah payah untuk bepergian. Kita dilarang, nggih. Tapi ada tapinya. Tapi kalau kita keroyo-royo ketika masjid ini diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Sepindah malih, kita dilarang oleh Rasulullah bersusah payah untuk bepergian kecuali kalau kita mau mendatangi 3 masjid suci. Kalau kita berniat mau mendatangi 3 masjid suci ini, maka oleh Rasulullah diperbolehkan dan bahkan didoakan, didorong. Napa niku 3 masjid suci? Yang pertama adalah Makkah Al-Mukarramah, ya. Kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina yang sekarang sedang berkecamuk, dan yang ketiga adalah masjidku, yakni Masjid Nabawi atau di Madinah. Jadi kalau kita bersusah payah nabung sak isone ngelengi sak duwene pokoke ditabung bersusah payah itu diperbolehkan Rasulullah SAW. Nek awake dhewe nabung nggo pengen dolan neng ndi? Nang Eiffel, apa nang ngene Dubai, apa nang ngene Malaysia, ndak boleh. Tapi kalau kita bersusah payah nabung, berikhtiar bersusah payah untuk mendatangi 3 masjid suci ini diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados enten, Bu, Pak. Dados enten anjuran, enten himbauan saking Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti anjuran dan himbauan beliau, sudah pasti kita akan mendapatkan pahala sunnahnya beliau ini sudah pasti. Ikhtiar kita pasti dinilai sunnah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Terus apa lagi? Satu, ketika kita mengikuti, kita bersusah payah, kita berjuang untuk datang ke Mekah dan Madinah itu sudah berpahala. Belum lagi keutamaan ketika kita bisa mendatangi itu. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama, bahwa orang yang melaksanakan ibadah umroh ataupun haji akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu yang tidak diampuni, dosa syirik. Tapi selain syirik, selain menyekutukan Allah, sebesar apapun dosa manusia akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dipikir-pikir, dosanya dhewe niku gede banget nggih. Bayar umroh paling 30-35 juta. Bayar sakmono terus dosanya diampuni. Jane murah napa larang niku. Nek dipikir. Padahal dosane dhewe niku gedene pol. Mboten namanya gede, tapi gedene pol. Kuat banget. Nah, kita ketika melaksanakan ibadah umrah atau haji itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasare napa? Al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Umrah yang satu dengan umrah yang kedua. Kalau sebelumnya belum pernah umrah, ini berarti umrah yang pertama itu akan menghapus kafarah sebagai penghapus dosa. Dosa hamba kepada Rabbnya diampuni. Mungkin sing tahu maling, mungkin sing tahu keplek, mungkin sing tahu ngombe, mungkin sing tahu berzina, mungkin sing tahu apa. Kalau betul-betul taubat,
nasuha, itu akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah umrah di tanah suci. Nah itu napa sing mboten purun, mboten pengen diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti loh niku sing garansi Kanjeng Nabi kali Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Kemudian yang kedua, tidak cukup diampuni. Yang kedua, orang yang melaksanakan atau orang yang pergi ke Mekah, ke Baitullah, ke Baitullah itu akan mendapatkan banyak sekali rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap hari Allah itu menurunkan 120 rahmat. Sepindah malik. Allah itu menurunkan 120 rahmat. Terus 120 rahmat itu dibagi untuk siapa? Yang pertama bagi orang yang sholat di depan Ka'bah. Orang yang sholat di depan Ka'bah di Baitullah itu akan mendapatkan 40 rahmat. Terus kemudian orang yang sedang melaksanakan tawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali, itu akan diberikan ke 60 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan 20 rahmat Allah sisanya diberikan bagi hamba Allah yang memandang Baitullah, Masya Allah, secara langsung. Itu akan diberikan 20 rahmat. Makanya tidak aneh seorang yang beriman ketika berangkat ke Makkah pertama kali melihat Ka'bah pasti nangis, Pak. Mesti nangis. Karena apa? Fitrah itu mesti ya Allah akan terlihat, akan teringat dosa-dosa yang dilakukan sehingga malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun di hadapan Allah. Mesti nangis itu, Pak. Karena apa? Karena rahmat Allah itu diberikan kepada orang yang melihat Ka'bah itu 20 rahmat. Pak, Bu, kita besok masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Sekali lagi, kita masuk besok kalau insya Allah dimasukkan ke jannahnya Allah itu bukan karena apa? Sholat kita enggak, tapi sejatinya karena rahmat Allah. Kok bisa ibadah kita lah sehingga membuat Allah ridho dan memberikan rahmat kepada kita sehingga kita masuk surga. Nah, padahal orang yang melaksanakan ibadah umrah atau haji sudah pasti diberikan rahmat oleh Allah di situ. Sepindah malik. Orang yang sholat langsung di Masjidil Haram di depan Ka'bah akan diberikan 40 rahmat oleh Allah. Orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali itu akan diberikan rahmat 60 rahmat. Dan orang yang melihat Ka'bah, melihat Baitullah itu akan diberikan 20 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya membayar kurang lebih seperti itu mendapatkan pahala ya, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan. Ya Allah, begitu kecilnya sebenarnya angka biaya umrah ataupun haji itu. Itu kenikmatan yang kedua, keutamaan yang kedua, mendapatkan rahmat. Kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan ibadah di Mekah dan Madinah itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Betul, Bu, pahala yang luar biasa. Keutamanya adalah barang siapa yang sholat, barang siapa yang sholat 1 kali di Masjid Nabawi di Madinah itu lebih baik daripada orang melaksanakan 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi dan di luar Masjidil Haram. Jadi Bu, nuwun sewu, kalau kita dilanggar hidayat sholat ping 1000 niku kalah kita sholat 1 kali di Masjid Nabawi. Lebih besar pahalanya 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Bisa kita bayangkan. Awake dhewe niku nek sholat ping 1000 niku wesel napa teol. Lah wong sakniki men nuwun sewu, sholat tarawih pinten rakaat? 11 iki. Ayo dhewe nek terus dijak sholat teng Masjid Agung, sholat sing 23 rakaat niku kesel napa mboten niku? Kesel nggih. Lah niku nek 1000 ping 1000 samsaya pripun niku nek dibayangke.
Lah niku satu kali sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 1000 kali kita sholat di luar Masjidil Haram. Masya Allah. Padahal kalau orang melaksanakan ibadah umroh itu di Madinah itu lama. Biasanya 4 sampai 5 hari. Lah terus nek teng mriku salat wajibe berarti nek sedina ping 5. Nek ping 5 ping 5 ping 5 ping selawe. Selawe ping 1000, salat. Padahal niku nembe salat fardune, dereng salat sunnah. Dereng sedekah itu juga 1000 kali lipat. Masya Allah, Allahu Akbar. Napa mboten pengin ganjaran sing dibiuke Allah pada hambanya yang melaksanakan ibadah di sana. Dereng mulai teng Masjidil Haram, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di Masjidil Haram itu satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada sholat di luar Masjidil Haram berapa? 100.000 kali. Kalau tadi di Masjid Nabawi itu 1000 kali, kalau di Mekah di Masjidil Haram 100.000 kali, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau 100.000 kali itu nuwun sewu dibagi 365. Setahun itu kan 365 nggih. Sepina malih. Setahun itu kan 365. Kalau 100.000 dibagi 365 niku ketemu Bu 273. Artinya apa? Satu kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan kita sholat 273 tahun. Lah yuswane kula lan panjenengan apa ngantos dumugi Yesus sakmonten Pak Bu? Yuswane Kanjeng Nabi apa umatipun Kanjeng Nabi pinten to Bu? 60 sampai 70. Lah niku salat satu kali di Masjidil Haram itu sama dengan salat selama 273 tahun. Itu seharus satu kali. Nah, salat ping 5 berarti ping pinten? Nggih ping 5 273 ping 5 1300. Bayangin, 1300 tahun. Napa awake dhewe bisa melakukan itu di luar Mekah dan Madinah? Apakah usia kita sampai segitu? Enggak. Kenapa kok Allah berikan sampai segitunya pahalanya bagi kita? Karena dulu umat Nabi dulu itu umurnya panjang-panjang, Ibu-ibu. Ma'asyiral muslimin. Nabi yang umurnya sampai 900 tahun. Nabi Nuh usianya sampai 900 tahun. Lah ngibadahi ping 100 tahun nek bandingi kali umat Kanjeng Nabi Muhammad mung 60 tahun, mboten imbang. Makanipun oleh Allah diberikan napa nggih? Kebahagiaan umatipun Kanjeng Nabi punika. Nyo, tak kei ganjaran sing akeh, nyo kowe salat ning Masjidil Haram. Tak berikan kelipatan yang luar biasa. Ngene niku mau. Kita sehari saja sholat di Masjidil Haram, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali itu sama dengan sholat 1300 tahun. Allahu Akbar. Padahal biasanya nek teng Mekah itu biasanya 4 sampai 5 hari. Dan nek ping 4 ping 5 berarti pun 5000 tahun gitu. Napa mboten pengin Bapak-bapak, Ibu-ibu? Namun mboten pengen pahala yang begitu besar yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya ini yang sholat di Masjidil Haram. Begitu hebatnya, begitu luasnya, begitu murahnya Allah memberikan pahala-pahala, Allah menurunkan rahmat-rahmatnya, Allah menurunkan ampunan-ampunannya bagi hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Ini malu Allah. Pertanyaannya sekarang. Tapi sebelum itu nggih. Terus kemudian yang keempat, Pak, Bu, Allah akan menghilangkan Allah akan menghilangkan dosa dan kemiskinan bagi hamba Allah yang melaksanakan ibadah umrah maupun haji. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga. Sekali lagi, Allah akan menghapuskan kemiskinan dan dosa bagi hamba Allah yang melaksanakan ibadah umrah dan haji. Jadi mboten enten cerita Pak Bu, orang yang habis umrah atau haji terus dadi kere, enten mboten?
terus jadi miskin, enten mboten? Kula pengen ngertos. Ndak ada. Yang ada justru adalah kebalikannya. Karena apa? Karena ketika seorang hamba melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, maka oleh Allah biaya itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilipat gandakan biayanya yang sudah dikeluarkan itu. Itu janjinya Allah. Karena Allah akan menghapuskan kemiskinan kepadanya. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut gara-gara meh umroh aku nak akuran dedit baru. Tidak ada ceritanya. Pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janjinya Allah Subhanahu wa taala di situ. Bukan janji saya. Masya Allah. Jadi betapa nek di logika ini angel banget, betul. Allah yang mencukupkan. Nanti ketika berangkat Allah yang akan memberi ampunan, Allah kasih rahmat, Allah kasih pahala. Pulang nanti Allah ganti, Allah ijoli arto-arto uang-uang yang kita gunakan untuk ibadah umrah ini atau haji ini. Karena hamba tersebut berikhtiar, berupaya untuk menyempurnakan keislamannya. Ya. Kalau saat ini kita daftar haji, waiting listnya sampai 30 tahun, Pak. Maka usahakanlah, kalau saran saya, umrah terlebih dahulu. Karena nanti ketika kita melaksanakan umrah, kita munajat sama Allah di tempat-tempat yang diijabah oleh Allah, minta untuk diberikan kesempatan dan kemampuan bisa melaksanakan ibadah haji di situ. Insya Allah, kalau kita yakin dan betul-betul mengharap kepada Allah, pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang keempat, Allah hapus kemiskinan dan dosa-dosa bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah umrah dan haji. Yang kelima, Pak, ini yang terakhir aja. Yang kelima sebenarnya masih banyak. Yang kelima adalah bahwa kita akan mendapatkan kesempatan memunajatkan doa kita. Kalau yang di sana di sana itu ada tempat-tempat mustajab, tempat-tempat yang diijabah. Yang pertama kalau di Mekah itu ada di Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Sedikit sudutnya, tapi disitulah tempat mustajabah ketika para jamaah kepada umroh ataupun haji berdoa di situ. Kemudian yang kedua namanya di belakang Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Di belakang Maqam Ibrahim pun itu juga termasuk yang tempat ijabah. Kemudian di Hijr Ismail. Di Hijr Ismail itu yang di setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu juga termasuk bagian dari Ka'bah. Jadi kalau orang tawaf, orang mengelilingi Ka'bah, itu juga harus melewati Hijr Ismail. Tidak boleh medot. Ya, yang setengah lingkaran tidak diputari, nggak boleh, tidak sah. Hijr Ismail yang setengah lingkaran, kalau jenengan mirsani Ka'bah itu juga merupakan bagian dari Ka'bah yang harus ditawafi, yang harus dikelilingi ketika melaksanakan ibadah tawaf. Nah itu Hijr Ismail termasuk tempat yang mustajabah. Belum lagi kalau nanti melaksanakan ibadah haji ada yang namanya Arafah, Mina, ya, di Musdalifah. Kemudian juga Safa dan Marwah itu adalah tempat-tempat yang mustajabah ketika seorang hamba memunajatkan doa. Itu baru di Mekah. Di Madinah ada yang namanya Raudhah. Rasulullah menyampaikan, ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jinan. Apa yang di antara mimbarku dan rumahku itu adalah saat ini makam Rasulullah itu raudhatan min riyadil jinan. Taman-taman surga. Besok itu ada di surga. Kalau panjenengan pengen mirsani surga, nyicil tindak teng Masjid Nabawi. Kalau di Raudhah, lah disitulah Raudhah itu besok di surga ada. Karena ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Raudhah itu adalah juga tempat yang mustajabah di situ. Di situ ada rumah Rasulullah di mana ada makam Rasulullah, makam sahabat Abu Bakar dan makam sahabat Umar di situ. Ya. Ada di satu lokasi dan di situ kita berziarah. Bisa juga kita dilanjutkan ke Baqi. Baqi itu makamnya para syuhada.
Para sahabat-sahabat Rasulullah yang gugur ya ketika berperang bersama Rasulullah SAW, dan juga shodiqin, orang-orang yang baik, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah umroh dan mereka meninggal di sana, maka dimakamkan di pagi. Kita bisa berziarah ke sana, dan banyak lagi keutamaan dan kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Makanya para jamaah, pada kesempatan malam hari ini kami sekali lagi mengajak yang ingin melaksanakan, bagi yang ingin umroh, yang belum punya dana, silahkan menabung. Berapapun tabungan panjenengan, pasti Allah cukupkan nanti pada saatnya. Tapi yakinlah, kalau panjenengan sudah ikhtiar tidak sampai 8 tahun, saya yakin dengan cara yang tadi jenengan pasti bisa berangkat umroh. Dan kalaupun yang sudah punya uang, segeralah, karena kita tidak tahu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kapan. Makanya sebelum panggilan yang kedua, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah itu memanggil manusia 3 kali, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. 3 kali kita dipanggil oleh Allah. Yang pertama adalah ketika kita dipanggil untuk melaksanakan sholat, yakni panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, panggilan. Nah, itu panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Itu kapan? Dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, silahkan nanti dibuka di surat Al-Hajj ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah Ibrahim masyarakat umum itu untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Maka niscaya orang-orang akan berbondong-bondong datang ke sana, ke Baitullah. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik onta yang kurus. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Nah, kita itu sudah diseru dulu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah juga menyambut panggilan Nabi Ibrahim. Menyambut panggilan Ibrahim dengan bagaimana? Dengan kita berangkat ke sana, terus kemudian menyambut panggilan Nabi Ibrahim dengan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, coba rasain. Yang sudah kangen sering-seringlah talbiyah. Ini saya ada juga ada hal yang menarik, Bapak Ibu. Saya punya teman itu juga awalnya sama seperti saya, kangen banget itu, kangen banget. Beliau sering ngisi kajian sama seperti ini. Beliau itu cerita sama saya, kangen banget, pengen banget ke Mekah karena belum pernah. Itu apa yang dia lakukan? Dia itu setiap pagi, beliau itu setiap pagi, Bapak Ibu, lihat di TV, lihat Ka'bah di TV, kemudian dia talbiyah di depan TV setiap hari. Malamnya dia doa, dalam sholat dia doa, setiap pagi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dalam hati berdoa, ya Allah beri kesempatan untuk segera ke sana ya Allah. Masya Allah, Bapak Ibu. Allah ridho tidak sampai 3 bulan. Beliau itu ketika habis ngisi, ada jamaah yang datang jamaah itu mohon doa kepada beliau. Ustaz, saya mohon doanya ya, saya mau berangkat umrah. Oleh beliau didoakan, alhamdulillah ya Allah Pak, senang saya bisa mendoakan jenengan berangkat umrah. Kemudian didoakan jamaah itu. Setelah selesai didoakan, jamaah itu bilang lagi, Ustaz, saya bareng umrah sama jenengan bareng sama saya ya. Loh, maksudnya gimana? Iya, jenengan saya bayari. Masya Allah. Kita nggak tahu Bapak Ibu, kita nggak tahu lewat mana Allah itu akan memberangkatkan kita. Karena orang yang melaksanakan ibadah umrah maupun haji itu adalah tamunya Allah.
Kalau memang seorang hamba itu sudah pantas untuk menjadi tamunya Allah, pasti akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita memantaskan diri kita untuk menjadi tamunya Allah. Gimana caranya? Ya semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, kita berikhtiar dengan menabung, kita sering bertalbiyah, kita sering bermunajat, menangis kepada Allah agar Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah umrah ataupun haji sebelum nafas kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum jantung kita berhenti, sebelum paru-paru kita berhenti. Mumpung kita masih diberikan hidup, diberikan kesempatan, kalau memang sudah ada, segeralah berangkat ke sana. Karena semakin mendekati hari kiamat nanti akan sulit nanti ke sana. Itu yang kami pesan kepada jamaah. Terus kemudian yang kedua, saat ini masyaallah muslimin sedang menjamur biru travel. Kami cuma berpesan, hati-hati ketika memilih biru travel umroh atau haji. Kalau mau haji plus ataupun haji furoh, hati-hati. Jangan tergiur murahnya. Sekali lagi, jangan tergiur murahnya. Karena saat ini sudah mulai banyak jamaah yang di sana terlantar gara-gara biaya murah. Pilih travel yang memang sudah terdaftar di Kementerian Agama. 5 pasti travelnya, sudah ada izinnya, pasti jadwal pesawatnya, pasti hotelnya, pasti visanya, sehingga pasti berangkat. Itu Pak. Kalau belum pasti tanggalnya, jangan mau. Yang namanya biru itu pasti sudah punya schedule, punya jadwal. Kalau belum punya jadwal, tanggal berangkatnya kapan, jangan mau. Berarti itu masih ngawang-ngawang. Kalau belum jelas hotelnya, hotel ketika di Mekah, hotel ketika di Madinah, jangan mau. Ya, jadi pasti jadwal pasti pesawatnya itu pesawat berangkat dan pesawat pulang. Itu sudah ada jadwalnya. Itu harus dipastikan di awal. Ini cara agar mengamankan. Karena maaf, banyak yang menawarkan murah sekali lagi, tapi terus faktanya di sana terlunta-lunta. Kasihan kalau saya melihat, ya Allah, ditelantarkan itu, belum makan ya itu biru-biru yang nakal kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga. Ya. Pilih biru yang sudah berpengalaman, bukan biru yang baru saja berdiri. Sudah pengalaman memberangkatkan jamaah, baik jamaah umroh maupun jamaah haji. Kalau sudah berpengalaman, insya Allah. Ya, jadi sekali lagi kami menyampaikan di sini hati-hati, karena saat ini baru menjamur biru-biru umroh dan travel. Ya, sekali lagi jadi pilih biru yang sudah mempunyai sertifikat dan sudah berpengalaman di situ. Alhamdulillah kalau kami kemarin makan itu sampai gemuk Pak. Saking mangan terus, jadi sehari itu bisa makan lebih dari 3 kali. Karena sering makan. Minimal kalau maem gede ya diparingi snack macam itu. Kemarin kami sebelum berangkat kami kemarin berangkat itu hari Rabu. Hari Rabu berangkat dari Solo ke Jakarta. Kumpul di Solo sini dikasih makan sarapan nasi. Sampai di Jakarta dikasih makan lagi, makan siang nasi. Kemudian jadi jam 8 berangkat dari Solo sampai di Jakarta jam 9, kemudian jam 3 berangkat ke Jeddah. Ya, sebelum berangkat Jeddah makan, di pesawat dapat makan lagi 2 kali malah. Ya, sampai di sana malamnya turun dari pesawat, sampai di bandara Jeddah dikasih makan lagi. Mangan terus niku sini. Mangan terus. Bariku perjalanan ke Madinah, sampai di Madinah di hotel sarapan makan lagi. Semangat terus itu. Bener tuh. Baru mangan terus. Subhanallah, makanya
Isine gur ngibadah mangan turu, ngibadah mangan turu. Allahu Akbar. Dan jamaah kami Bapak-bapak Ibu-ibu, ada yang sejak dari Indonesia memang menggunakan kursi roda. Jadi kita didampingi itu jamaah yang dari Solo memang karena usia, ya karena fisik usia nggak kuat kalau untuk jalan jauh, memang dari Solo beliau pakai kursi roda dan kita dampingi karena setiap keberangkatan itu dalam setiap rombongan ada namanya tour leadernya. Tour leader itu yang akan mendampingi jamaah, yang akan membersamai jamaah, bertanggung jawab kepada jamaah. Nah, satu rombongan itu isinya sekitar 40-an itu nanti ada satu tour leader kalau di biro yang kemarin kami berangkat. Dan juga kami saat ini juga sebagai salah satu perwakilan di Kauman. Terus kemudian ada juga yang dari Indonesia, dari Solo ini belum pakai kursi roda, belum masih kuat. sampai di Mekah ketika mau melaksanakan ibadah umroh, beliau fisiknya menurun dan beliau mau pakai kursi roda. Ya kita sediakan, kita carikan dan kita siapkan kursi roda untuk jamaah untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Boleh tono sepeda naik kursi roda? Boleh. Ya. Nah, nanti kalau yang tadi yang di Indonesia belum berangkat, belum pakai kursi roda, di sana pakai kursi roda, itu dicarikan sama sak sing nyurung-nyurungi. Sak sing membawa nanti ibadah umroh di situ. Disediakan. Dan yang namanya jamaah itu dibimbing langsung sampai ketika melaksanakan ibadah, ketika misalnya kita tawaf gitu ya, itu di sana juga selain tour leader ada yang namanya mutawif. Mutawif itu yang memimpin doa-doa dan setiap jamaah dikasih namanya masuk di telinga. Jadi ketika mutawifnya doa apa, jamaah kedengeran, tinggal menirukan. Begitu mudahnya sekarang Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh dan enak sekali. Hotelnya enak banget. Hotelnya enak. Kalau birunya bener, hotelnya enak, nggak ada yang nggak enak. Dekat, nggak begitu jauh dari Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Ya. Sekali lagi pilih biro yang berkompeten ini. Kalau biro-biro yang non jauh, murah, terus yo nggak kurang jelas, ya nggak tahu. Nanti hotelnya bisa jauh itu nanti, bisa naik bis dulu. Itu juga kasihan juga kalau jamaah kayak gitu. Kalau kami alhamdulillah kemarin di Madinah itu malah jalan kaki nggak ada 5 menit itu. Mungkin ya sini Pasar Klewer sini mana ya. Nggak ada 5 menit. Terus kalau yang di Mekah itu nggak sampai 10 menit ketok. Jadi keluar dari hotel itu udah kelihatan Masjidil Haram. Udah kelihatan. Makanya nanti kalau panjenengan pengen melaksanakan ibadah umroh, monggo sharing aja. Sharing. Atau mungkin saya bisa sowan ke tempat panjenengan, saya ikhlas. Karena saya bahagia kalau ada jamaah yang mau umroh itu saya bahagia. Karena apa? Karena beliau itu adalah Duyufur Rahman. Mereka itu adalah tamunya Allah. Beliau itu adalah tamunya Allah. Dan yang namanya tamunya Allah, ketika kita menghormati, melayani tamunya Allah, maka sudah barang tentu Allah pun pasti sayang kepada kita. Harus kita hormati. Terus, ini ada juga nih. Kemarin ada jamaah kita yang tadi si ibu yang simbah pakai kursi roda itu qadarullah sakit Pak. Sakit. Jadi dari Madinah mau ke Mekah beliau qadarullah sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, selama di rumah sakit itu Pak Bu, itu diopeni. Sama biru itu diopeni, dijaga. Dan ada satu petugas mutawif sendiri yang akan menjaga sana. Nanti waktunya penjengukan dia akan menjenguk. Itu akan dijaga terus. Sampai kapan? Sehati. Jadi bedanya rumah sakit di Saudi, di Mekah maupun di Madinah sama di Indonesia itu. Kalau di sana pasien belum betul-betul sehat, itu tidak boleh pulang. Nah Indonesia kan wis rotok penak sithik ini wis mulai wae rapopo wis kuat. Padahal kalau dari sisi medis belum sehat, kalau di sana nggak boleh pulang. Nah kemarin akhirnya sampai kemarin rombongan kami pulang, beliau masih di rumah sakit. Beliau masih di rumah sakit. Itu pun masih sama biru diopeni.
Sampai akhirnya terus beberapa waktu setelah kami pulang, beliau sehat, kemudian beliau diantar ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah ini biro tanggung jawab ya, gitu. Dilaksanakan, ada sama mutawifnya, dan kemudian sampai ke itu pulang lagi itu dibarengi terus dan tidak ditambah dibebankan biaya lagi. Enggak, padahal di sana lebih lama. Itu biaya hotelnya, biaya makannya, biaya sampai pulang itu free, gratis. Nah, kalau biro yang tanggung jawab itu yang seperti itu. Orang malah mengantar ke jamaah, naudzubillah tsumma naudzubillah min. Jadi sekali lagi ini pesan terakhir itu kaitan sama biro, bukan kaitan sama ibadah. Jadi sekali lagi kami berpesan, kalau misalnya panjenengan mau pindah umroh, sekali lagi pilih biro yang benar. Ya, yang 5 pasti. Pasti izinnya, pasti tanggal berangkatnya, pasti pesawatnya, pasti hotelnya, pasti visanya. Pastikan 5 hal ini. Sekali lagi, pasti izin travelnya harus sudah berizin dari Kementerian Agama. Bisa dicek secara online. Ini travelnya dia ada izinnya enggak? Terus nilainya berapa? Ada itu. Ya, pasti travelnya, pasti izin travelnya. Yang kedua, pasti berangkatnya tanggal berapa dan pulangnya tanggal berapa, dan pasti pesawatnya apa? Apakah Lion, apakah Garuda, apakah Emirates? Semuanya pesawatnya sama Bapak Ibu, sama kok. Jangan terus wah enak Garuda gitu. Enggak, kami kemarin pakai Lion pun juga nyaman, enak kok pesawatnya. Kalau yang jelas pesawat yang untuk internasional itu beda dengan pesawat lokal. Jadi lebih nyaman, ya, lebih nyaman. Jadi nggak usah minded harus pesawat yang Garuda, enggak usah. Karena kalau misalnya mau Garuda ya silahkan, tapi biasanya lebih mahal, ya. Sebenarnya kita pakai pesawat yang selain Garuda yang itu pun juga tadi yang misalnya ini bukan promosi ya, tapi saya merasakan sendiri, kami merasakan sendiri pakai yang lain, grupnya lain pakai Batik itu juga sudah enak. Dan biasanya biayanya itu tidak begitu sebesar kalau menggunakan pesawat yang Garuda. Ya, pastikan pesawatnya, pastikan hotelnya. Hotelnya di mana? Selama di Madinah, tanya sama bironya. Selama di Madinah, besok tinggal di hotel apa? Dan selama di Mekah, besok tinggal di hotel apa? Itu ditanyakan. Karena biro harus bisa memastikan itu. Sebelum berangkat harus pasti itu. Dan yang kelima, pasti visanya. Visanya sudah keluar belum? Jangan sampai H-1 visanya belum keluar. Wah, berat itu. Tapi ada juga biro yang sudah diberikan kewenangan sebagai apa istilahnya ya. Dia bisa mengeluarkan visa sendiri, bisa. Ada itu yang biro seperti itu. Nah, kalau biro-biro seperti itu, biro-biro yang sudah terkualifikasi. Biro-biro yang sudah punya rekod yang bagus seperti itu. Nggih, mangkatan Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedikit apa yang kami sampaikan, pengalaman yang kami sampaikan, semoga hal ini bisa menambah informasi kagem panjenengan sedaya dan bisa menyemangati diri kita untuk mempersiapkan diri dan memantaskan diri sehingga kita betul-betul pantas menjadi tamunya Allah dan akhirnya oleh Allah diberikan kesempatan untuk segera berangkat melaksanakan ibadah minimal umrah ke tanah suci. Amin Allahumma amin. Moga kita tutupkan di donga sarangan ala dunia al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارة لنا تجارة لن نبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم اجعل عمرتنا عمرة مقبولة عمرة مقبولة عمرة مبرورة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال يا الله اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال ya Allah ya Rabb pada malam hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah ya Allah kami bersama jamaah ya Allah berikanlah rezeki untuk bisa ziarah ke Masjidil Haram yang kau agungkan ya Allah dan bisa ziarah ke makam Rasulullah yang kau muliakan ya Allah pada tahun ini ya Allah dan tahun-tahun yang akan datang ya Allah dengan kondisi dan cara yang terbaik yang kau ridhoi ya Allah ya Allah dengarkanlah doa dan munajat kami ini ya Allah berikanlah kami kesempatan untuk bisa melaksanakan minimal ibadah umrah ya Allah bersama kedua orang tua kami ya Allah bersama keluarga kami ya Allah bersama anak turun kami ya Allah sebelum ajal kau ambil ini ya Allah ya Allah berikanlah kesempatan kepada jamaah Langgar Hidayat ini ya Allah berikanlah kepada jamaah Langgar Hidayat ini ya Allah mudahkanlah ya Allah mampukanlah ya Allah pandaskanlah ya Allah untuk menjadi tamumu ya Allah sehingga segera engkau jadikan mereka tamumu ya Allah bisa melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kirang langkung pun nyuwun agung pangapunten monggo kita tutup kanthi wasana alhamdulillah sarangan alhamdulillahirabbil alamin subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.